Halo semuanya, balik lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi. Dan kali ini gue akan mereview sebuah gamepad yang cukup premium, yaitu FlyDigi W2. So, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Pertama-tama kita bahas dulu nih bagian desainnya. Gamepad ini berjenis teleskopik, di mana kalian akan meletakkan smartphone kalian di bagian tengah dan tombol-tombolnya berada di samping. Desainnya ini mirip dengan konsol PSP ataupun PS Vita, yang bentuknya ini setengah lingkaran di bagian kanan kirinya. Desain seperti ini gue suka karena saat dipakai ini rasanya cukup enak dan gak terlalu bikin pegal saat dipakai lama-lama. Ukurannya juga cukup kecil sehingga enak kalau mau dimasukin ke dalam tas ataupun ke dalam kantong. Keseluruhan bodi dari gamepad ini terbuat dari plastik yang berwarna navy, yang sebenarnya sih not bad lah ya, sama kayak gamepad-gamepad lain. Sedangkan untuk layoutnya, gamepad ini menggunakan layout yang sama seperti layout Xbox, yaitu dengan analog kiri di atas dan analog kanan di bawah. Gua lebih suka model yang kayak gini dibandingkan dengan yang analognya di atas semua seperti IPEGA 9055 dan IPEGA 9167. Karena ini bikin posisi jempol kita itu lebih pas saat kita sedang main ya. Gamepad ini kompatibel dengan mayoritas perangkat Android yang memiliki Bluetooth versi 4.0 ke atas. Holdernya ini bisa menampung smartphone dengan maksimal ukuran 6,3 inch aja. Jadi buat kalian yang ukuran HP-nya di atas 6,3 inch, mungkin kalian harus pikir-pikir dulu untuk beli gamepad ini. Dan maksimal ketebalannya ini sebenarnya 8,5 mm. Tapi gue juga pernah coba di smartphone yang lebih tebal dari ini, dan sebenarnya sih bisa dipakai, cuma walau sedikit nggak ngepas aja gitu ya. Dan satu catatan lagi nih buat kalian pengguna chipset MediaTek, kalian nggak bisa pakai mode flash play. Jadi kalian cuma bisa bermain di mode klasik atau mode X input aja. Nah, kalian juga bisa menaruh handphone kalian ini secara portrait sebenarnya di gamepad ini, tapi karena punya gue ini pernya udah rusak ya, jadi nggak bisa nutup rapet, jadi ya gue nggak bisa main mode portrait di gamepad ini. Sebenarnya sih bisa kalau misalkan kalian belinya itu kondisi baru ya. Sekarang kita bahas bagian tombol dan analognya. Analognya ini ukurannya sangat kecil, bahkan ini adalah analog terkecil yang pernah gue pakai. Buat kalian yang jarinya jempol semua, termasuk gua, ini pasti agak ribet karena kekecilan. Saking kecilnya, FlyDigi sampai nggak bisa kasih L3 dan R3 di bagian analognya. Tapi jangan khawatir karena FlyDigi juga memberikan tombol tambahan, yaitu tombol C dan Z sebagai pengganti L3 dan R3. Untuk D-padnya, ini empuk dan enak banget saat dipencet. Dari gua sih nggak ada komplain masalah D-padnya. Sedangkan untuk action buttonnya, tombol ini kliki, empuk, dan enak juga saat dipencet. Pokoknya enak banget lah. Gue sih sebenarnya nggak ada komplain sama action buttonnya. Tapi kalau misalkan kita ingat harga dari gamepad ini, yang dimana harganya itu sudah pasti di atas 500.000, bahkan bisa hampir menyentuh 1 juta. Kok rasanya sayang banget ya kalau misalkan kita nggak dapet backlight di bagian action buttonnya. Padahal IPEGA 9087 aja yang harganya cuma 200 ribuan sampai 300 ribuan itu bisa ngasih backlight. Masa yang ini nggak bisa? Padahal harganya bisa 2 kali sampai 3 kali lipatnya. Sekarang kita bahas bagian trigger buttonnya, atau mungkin yang biasa kita sebut sebagai L1 R1 kalau kalian nggak tahu ya. Tombol ini kliki, gua suka dan nggak ada komplain masalah sama sekali. Overall dari segi tombol dan analognya sih gua nggak ada masalah. Semuanya saat gua pakai ini cukup enak, dan analognya sendiri saat gua tes pun nggak terasa ada dead zone di analognya ya, walaupun ukurannya ini sangat kecil. Di bagian bawah kalian akan menemukan power indicator, switch on off, port micro USB untuk charging, dan ada juga mode indikator LED dan port USB. Nah, sebelum masuk ke cara pairingnya, gua mau kasih tahu dulu nih kalau di gamepad ini terdapat 2 mode, yaitu flash play mode dan classic mode. Flash play mode ini adalah mode di mana kalian bisa bermain game-game Android yang tidak support gamepad seperti PUBG, Honkai Impact 3 ataupun CODM dengan mensimulasikan sentuhan. Sedangkan di classic mode ini adalah mode seperti mode X input yang biasa kita temui di gamepad-gamepad lain. Itu loh yang cara pairingnya tinggal tekan tombol home plus X. Di mode ini kalian bisa bermain game-game yang memang sudah support gamepad ataupun bermain emulator. Contohnya itu seperti Dungeon Quest, terus ada lagi Evil Lands, ada juga Minecraft ya. Dan untuk emulatornya kalian bisa pakai PPSSPP atau yang lainnya ya, pokoknya banyak lah ya. Nah, untuk cara pairingnya sendiri, di sini kalian bisa menggunakan aplikasi FlyDigi yang ada di Play Store.
Kalian tinggal klik add dan pilih FlyDigi W2, maka kalian akan langsung terkoneksi dengan gamepadnya. Pertama kali terkoneksi, kalian akan masuk ke Flash Play Mode, karena memang ini adalah nilai jual utama di gamepad ini. Dan saat kalian membuka game yang sudah terinstall di smartphone kalian, maka secara otomatis sudah ada tombol mappingnya. Ya seharusnya sih gak semua game ya, tapi gue coba di CODM dan Honkai Impact 3 itu langsung otomatis termapping. Jadi kita sebagai player tinggal main aja dan gak perlu ribet atur-atur lagi. Walaupun begitu, gue sih tetap lebih prefer buat gue ngatur sendiri, karena gue bisa bebas milih kalau mau nembak ini mencet tombol apa, kalau loncat mencet tombol apa, ya pokoknya bebas suka-suka gue ya. Nah, di gamepad ini juga ada fitur yang tidak ada di gamepad lain, yaitu kalian bisa menghubungkan keyboard dan mouse menggunakan konverter yang sudah diberikan pada saat kalian beli gamepad ini. Jadi gamepad ini memang cocok banget buat kalian para pemain Battle Royale ya. Seperti kalian misalkan player PUBG ataupun CODM, kalian jadi bisa pakai mouse dan keyboard dengan menggunakan gamepad ini. Sekarang kita bahas classic modenya. Untuk masuk ke classic modenya, kita harus masuk ke bagian gamepad terlebih dahulu, lalu ubah modenya menjadi klasik. Semudah itu? Sayangnya enggak. Kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Caranya adalah klik aktif dan kalian tinggal ikuti instruksinya, yaitu kalian harus menyalakan developer mode, menyalakan USB debugging, lalu siapkan kabel data dan kalian colokkan USB-nya itu ke gamepad dan micro USB atau USB Type-C-nya ke smartphone kalian. Sekarang kita harus mematikan dan menyalakan gamepad dan barulah kita bisa masuk ke mode klasik. Ribet kan? Sama, gue juga berpikir begitu, karena kalau di gamepad lain kan kita tinggal pencet tombol home plus X itu untuk masuk ke mode gamepad, sedangkan di gamepad ini tuh luar biasa ribetnya. Ditambah lagi ini tuh aktifnya nggak permanen, jadi misalkan smartphone kalian mati atau kalau smartphone kalian restart, ini harus kalian aktifin ulang. Jadi gue sih nggak menyarankan kalian untuk membeli gamepad ini kalau misalkan kalian cuma main mode klasik atau mau main emulator aja ya. Gamepad ini memiliki kapasitas baterai 300 mAh. Gue sih udah pakai sekitar 2 minggu, masih belum gue charge dan ini baterainya masih bisa gue pakai. Pihak FlyDigi sih mengklaim bahwa gamepad ini dapat bertahan hingga 80 jam dengan durasi charging ini sekitar 3-4 jam. Jadi untuk baterai sih gue nggak ada komplain sama sekali, sama seperti gamepad-gamepad lain. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah buat kalian para pemain Battle Royale, gamepad ini cocok banget buat kalian pakai karena kalian bisa pakai mouse dan keyboard secara langsung menggunakan konverternya. Pokoknya curang banget lah ini gamepad. Sedangkan buat kalian yang lebih sering bermain emulator, lebih baik kalian pilih gamepad lain yang lebih mudah untuk cara pairingnya. Bukannya gamepad ini jelek ya untuk main emulator, tapi gamepad ini cara pairingnya itu cukup ribet untuk masuk ke classic mode-nya. Jadi gue saranin sih buat kalian yang mau main emulator, itu lebih baik kalian beli gamepad-gamepad lain yang bahkan harganya juga lebih murah. Dan buat kalian yang mau main game Battle Royale atau seperti PUBG atau CODM, beli aja gamepad ini nggak masalah. Gue yakin kalian pasti puas. Dan untuk harganya sendiri di seller lokal sih gue lihat harganya bervariasi ya, dari 700.000 sampai 1 juta. Sedangkan di seller luar gue lihat ada yang jual di harga 500 ribuan, belum termasuk pajak tentunya. Oke, mungkin itu aja dulu video pembahasan gue untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau beli gamepad ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!